kasih mata tadi. Selamat pagi ya. Untuk menghemat waktu ya, kita langsung aja ya. Praktikum kita yang modulnya modul 4. Harusnya modul 3 dulu, tapi faktanya langsung ke modul 4. Tidak apa-apa ya, tidak saling mengulangi. Jadi sudah baca kan modulnya? Udah ya. Jadi supaya ini ya, supaya berminat, supaya lebih berminat, saya harus mengajak ya untuk menyemangati. Jadi ini seluler ini bukan hal yang rumit ya, tetapi ini adalah ilmu dasar kita. Ini ilmu dasar nih, jadi kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi karena kita mempelajari tubuh manusia, dari yang kecil itulah, dari setingkat sel harusnya kita ketahui ya. Baru klinisnya, baru morfologinya, profil orangnya, fenotipnya ya, bagaimana. Jadi ini jadi kita basic ya, kembali ke laptop. Kembali ke laptop, kelainan yang pertama, tidak sulit, ini adalah ilmu dasar kita ya. Nah, setelah mempelajari histologi yang normal-normal, sekarang belajar yang patologi ya, yang kelainan. Untuk bisa mengertinya memang harus lihat lagi, baca lagi yang normal. Nah, yang secara secara general saya sudah sampaikan di kuliah saya ya. Jadi lihat-lihat lagi morfologi normalnya. Oke, kita masuk ke adenoma hipofisis. Adenoma hipofis itu letaknya di mana? Masih ingat? Ledak hipofis ya, di dalam otak. Lenjar endokrin yang pertama, dia termasuk sering ketiga ya, setelah jarang ya, tumornya jarang, tetapi kalau di kepala sering ya. Jadi dia ketiga setelah tumor kanker yang primer yang pertama berasal dari parenkimota, cerebrum ya, cerebellum atau pons atau ventrikel. Nah, ini yang di dasar otaknya itu ya, yang kelainan ketiga yang banyak. Nah, gejalanya itu bisa fungsional, pituitari atau hipopituitari. Jadi kalau dia hiper, yang sudah saya bilang bisa giant orangnya ya, gigantisme, atau bisa hirsutisme ya, atau hipopituitari, atau tidak ada, non fungsional. Nah, jadi dia timbul setelah keluhan keluar. Jadi dia sudah besar, misalnya kita sebut makroadenoma, terjadi gangguan penglihatan, yang saya bilang ada ya, kebutaan itu bisa parsial, bisa total. Nah, baru dia diketahui. Selama dia tidak fungsional maka pasiennya aman-aman. Gina atau ganas? Dari namanya? Gina ya? Gina, jangan bilang ganas. Tapi kenapa beresiko? Karena letaknya di otak. Nah itu ya, mau diangkat, jadi operasinya yang berbahaya ya. Tapi kalau dia didiamkan aja gimana nih? Kalau dia Gina, tumbuhnya lambat, malas ya, atau indolen, dia tumbuhnya lambat. Tetapi yang makroadenoma ya, yang non fungsional itu bisa besar sekali. Itu gejala intrakranialnya tinggi. Nah, tapi kalau yang fungsional cepat ketahuan. Kecil aja dia sudah ketahuan. Karena apa? Karena dia menimbulkan gangguan hormonal ya. Nah, jadi yang kecil itu justru yang fungsional cepat ketahuan. Tapi yang tadi non fungsional maka dia setelah besar baru kelihatan efeknya ya. Oke, jadi secara makroskopik karena dia jinak ya, maka dia penampilannya bagus ya, atau ramah kalau kita orang bilang ya. Jadi dia seperti sel-sel saraf dari luar ya. Jadi dia licin, permukaannya halus ya. Yang sudah saya sampaikan di kuliah bahwa yang ganas itu biasa penuh perdarahan ya, dan nekrosis. Kalau ini dia penampilannya halus tetapi besar, ada tumor aja ya. Kemudian sekarang mikroskopiknya. Nah ini ya, mikroskopiknya sudah ditampilkan sama Dr.
formula ya. Strukturnya dulu yang kita lihat. Pembesaran kecil. Polanya dulu. Polanya ini apa yang penuh ya? Penuh oleh sel-sel tumor. Sama ada dengan kelenjar hipofis yang normal. Coba ada yang ingat ada berapa jenis selnya? Ada bagian dulu, 2 bagian besar. Depan namanya apa? Adenohipofis. Belakang? Neurohipofis. Kalau adeno sesuai namanya bentuknya glandular ya. Nah, jadi kemarin ada selnya apa aja selnya? Sel basofil. Sel apa lagi? Sel asidofil. Ada yang tertarik, ada yang nggak tertarik ya belajarnya. Yang apa sitoplasmanya kabur-kabur namanya apa? Sel kromofil ya. Nah, 3 itu nggak kita lihat lagi ya sekarang ya. Nggak sama kok, nggak sama dok dengan yang sel normal mana itu namanya tumor ya. Yang bisa kita identifikasi tumornya membentuk pola apa ini? Jadi dia membentuk pulau-pulau ya, pulau-pulau tumor atau kumpulan dari sarang-sarang sel tumor. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat ya, bagaimana morfologi selnya. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya sarang-sarang sel tumornya, jadi dia bentuk pulau-pulau ya, pulau-pulau kayak di atlas itu ya. Oke, ya, lebih dekat lagi. Nah, ada salah satu sel yang tumbuh dominan. Sel lainnya nggak ada lagi. Mana yang kromofil kemarin macam-macam warnanya, ya. Ada yang pink sitoplasmanya, ada yang pucat, terus ada yang biru ya. Nggak ada lagi ketiga tipe sel itu, satu yang tumbuh paling dominan ya. Maka kita biasanya bukan hiperplasi. Jadi ada diagnosa bandingnya hiperplasi saja ya. Tapi kalau ini sudah adenoma. Kenapa tidak dapat? Kalau adenoma dia harus punya kapsul yang bagus. Dia harus dikumpulkan kapsul kan, karena tumor itu akan direspon oleh tubuh, tidak akan membesar kemana-mana ya. Nah, maka respon jejasnya adalah membentuk kapsul. Nah, nggak ada lagi kapsulnya, bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak bisa diambil utuh ya, karena letaknya di tengah otak sehingga mungkin kesulitan, sehingga inilah yang kita dapatkan. Tapi sebenarnya dia mempunyai kapsul yang bagus ya. Nah, sekarang selnya, dia mau ini menyampaikan apa? Bentuk selnya apa? Boleh baca seperti sekilap saya bilang kalau nggak hafal. Apa? Morfologinya? Monomorfik artinya apa? Bentuk dan monomorfik morfologi ya. Mono satu, monomorfik satu bentuk, satu ukuran ya. Kalau dia macam-macam bentuk dan macam-macam ukuran namanya apa? Pleomorfik ya. Seperti ini apa? Sifat sarganas pleomorfisme. Nah, sekarang monomorfik. Salah satu dia bahwa dia sifatnya jinak atau indolen ya. Malas tumbuhnya. Jadi dia monomorf seragam ya. Seragam mungkin ya. Nah, kayak ini kan kayak pakai baju putih ya. Kalau dari jauh dimaunya itu seragam ya. Yang jelas. Nah, jadi ini ya bentuknya bulat oval ya. Kemudian anak intinya kecil ya, terlihat di sentral. Kemudian kromatinnya, nah ini kromatinnya ada yang open ya, artinya terbuka kromatinnya sehingga kita lihat dia berbutir-butir di dalamnya ya. Itu namanya granular. Jadi kemudian dia mempunyai sitoplasma yang sitoplasmanya nah bagus ya. Nah, kemudian ada yang gelap nih ya. Ada yang intinya halus ya.
sama. Dan perangainya ya kita lihat di sini tidak ada pleomorphism, tidak ada yang marah selnya ramah semua. Nah ini namanya sel-sel yang perangainya gila. Sitoplasmanya gimana? Sitoplasmanya dari yang berwarna pink ini ya sampai bervariasi ada yang jernih, clear. Nah ini ya. Kemudian di antara sel-sel tumornya nggak kita lihat lagi bentuknya ya, yang bagus asini, tetapi sudah tidak jelas lagi batas antara sel strukturnya ya. Tetap ini glandular ya, kita bisa bayangkan ya, di imajinasi aja ya. Nah, jadi dia ada kumpulan-kumpulan, tetapi lumennya tidak bagus ya. Jadi ini masih pola glandular, tetapi batas antara sel-sel tidak jelas lagi atau strukturnya tidak jelas lagi. Di antaranya didapatkan jaringan ikat yang mengalami sklerosis ya. Nah, kemudian banyak pembuluh darah yang proliferasi, itu adalah salah satu sifat dari tumor. Jadi karena dia tumor biasanya dia membentuk angiogenesis ya. Jadi membentuk pembuluh darah sendiri untuk nutrisinya. Jadi banyak perdarahan, kita lihat pembuluh darah kecil di sini. Oke, sitoplasmanya ukurannya sedang ya, nggak berlimpah ruah. Kalau dia berlimpah atau banyak namanya sel-sel leukosit. Nah, tapi ini ukuran sitoplasmanya sedang-sedang ya. Sudah selesai, ada yang mau tanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Ya, mitosis sangat jarang ya, pada keadaan Cina mitosis akan susah kita jumpai. Ya, kalau enggak kita lanjut ke preparat yang kedua, cranioparinioma. Cranioparinioma itu berasal daripada epitel. Epitel apa itu? Jadi pada waktu belajar anatomi, embriologi, plasma ya. Embriologi itu kan ada ya. Nah, itu salah satu cikal bakal pembentuk dari organ vitali. Ada yang rudimenter, kemudian ada yang berkembang menjadi tonjolan, yang akan berkembang menjadi organ vitali. Ya. Nah, pada yang mengalami, apabila dia mengalami suatu neoplasia atau tumor, namanya cranioparinioma. Jadi masih di sana, masih di sekitar tadi ya, di kelenjar hipofis. Ini letaknya di sela tusika ya. Nah, cranioparinioma ini berbeda sendiri daripada kelainan endokrin yang akan kita bahas hari ini ya. Morfologinya beda sendiri. Jadi pertama-tama, kalau grosnya saya nanti mungkin bisa dilihat di internet ya, tidak akan difokuskan pada hari ini, jadi hanya mikroskopiknya saja. Gejalanya juga bisa dilihat di modul ya, jadi dia bisa terjadi. Kenapa dia digolongkan? Ada yang nanya itu masalahnya ya, presidennya itu digolongkan dalam endokrin dok, cranioparinioma ya, karena bentuknya ini beda dewek kayak epitel kulit, seperti epitel squamous. Kenapa masih digolongkan endokrin? Karena dia fungsional dan non-fungsional tadi gejalanya ya. Jadi dia berasal dari epitel, berarti asal dari endokrin fibrilari, maka dia akan berfungsi sebagai endokrin juga. Nah, jadi kalau dia terjadi gangguan bisa defisiensi endokrin ya, bisa terjadi diabetes insipidus yang saya sudah jelaskan kemarin ya. Nah, ini makanya dia termasuk golongan endokrin. Oke, sekarang kita masuk langsung ke mikroskopiknya ya. Nah, mikroskopiknya kalau ingat epitel squamous kompleks. Jadi ingat di epitel pelapis kulit. Nah ya, kalau epitel pelapis kulit dia akan ada epitel squamous kompleks. Nah inilah epitel squamous kompleks itu ada di cranioparinioma ya. Ini polanya seperti ini, dilapis sama epitel ini, dia membentuk apa ya namanya ini ya? Nah kalau ini namanya lobulus ya, lobulus tumor, atau trabecula kalau dia berjejer seperti kipas, tapi ini namanya lobulus tumor. Kemudian di bagian atas sarang-sarang tumor ya, sarang-sarang tumor di bagian tengahnya stromanya itu longgar.
kita sebut dengan reticulum stela. Kemudian epitel tepinya ya di bawah epitel squamous tadi tersusun berjejer. Nah, kayak kalau ingat lapisan kulit epitel basal itu memang agak berjejer ya. Nah, dia seperti tersusun seperti pagar atau palisade namanya. Nah, ini yang kita sebut reticulum stellata tadi. Kemudian pada ini epitel squamousnya ya. Epitel squamous berlapisnya. Nah, kemudian biasanya epitel squamous itu berkeratin kan? Ada keratinnya, ada lapisan keratinnya. Nah, ini di tumor ini maka dia membentuk ghost keratin atau keratin yang sudah mengalami penghancuran atau degeneratif. Jadi kita namakan wet keratin ya. Nah, ini terkumpul di tengah-tengah ini. Jadi seperti kalau kita lihat pada kanker kulit, jadi dia keratinnya membentuk pulau-pulau ya. Jadi ada ciri morfologinya seperti ini. Nah, masa tumor membentuk sarang-sarang ya, dilapisi epitel koluner yang tersusun palisading berjejer di tepinya. Di tengahnya squamanya lenggar yang kita sebut reticulum stellata. Kemudian ada ghost keratin atau wet keratin ya. Nah, ini kan kalau dilihat ini kayak epitel squamous kompleks ya. Epitel squamous kompleks tapi yang sudah mengalami degenerasi sehingga dia bentuknya seperti kabur-kabur atau ghost keratin atau wet keratin ya. Nah, ini tipenya adalah adamantinomatous. Ya. Kalau yang papiler nggak ada ya. Papiler nggak kita jarang ketemu yang papiler. Jadi kita hanya menampilkan yang adamantinomatous. Sudah selesai, sampai sini ada yang mau tanya? Geranium parenchyma ya. Nah, ini ya di modul ada yang tipe papil. Nah, di modul ya ada papil itu kalau disebut papil dia seperti tonjolan jari-jari atau pinjer naik ya. Nah, jadi dia beda saja dengan ini, dia lebih berbentuk sarang-sarang. Kalau ini lebih seperti juluran-juluran sel ya. Tapi kita nggak ada preparannya. Oke? Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Kita lanjut ke kelainan ketiga, adenoma pankreas. Di sini banyak ya jenisnya itu, tergantung selnya yang diserang. Selnya yang diserang ya. Kalau sel betanya hancur maka namanya insulinoma. Kasusnya sangat jarang ya, tetapi bisa terjadi. Jadi pankreas itu dalam 5 tahun ini saya ketemu dua ya, dua sejawat yang mengalami keganasan di pankreas atau patangnya ganas ya, tetapi ini insulinoma, ini apa ganas? Ya? Prognosisnya baik atau buruk? Cina ya, ini kan ada di modul ya, Cina insulinoma sesuai namanya ya. Kalau dia ganas ujungnya akhirannya karsinoma atau sarkoma ya. Tapi kalau epitelial biasanya karsinoma, misalnya adenokarsinoma pankreas misalnya. Kalau ini enggak ya, ujungnya oma, jadi insulinoma. Walaupun ada beberapa pengecualian, nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang insulinoma jadi itu karena sel B-nya yang lebih ya, lebih teraktivasi atau infiltrasi. Nah, ini adalah yang normal atau jinak nih? Yang normal atau organoplasnya? Nanti saya ketemu ya. Yang dokter ini jinak atau ganas? Ini yang normal atau sudah tumor? Dikatin lagi Pak. Masih apa? Normal atau tidak?
Udah lupa ya, ini yang normal kan? Yang ada di atas kan? Ya. Jadi pada pasien ini masih terdapat yang normal. Ini apa namanya yang tengah? Bentuknya apa ini sebagian besar? Sini ya. Sini daripada. Oke, sekarang kita cari masa keluarnya. Di tempat lain. Nah, ya, nggak ada lagi struktur tadi ya. Tadinya udah hilang semua, digantikan oleh septa-septa jaringan ikat yang mengalami fibrosis ya. Jadi nggak ada lagi tadi yang harus tadi ya. Hasilnya udah tidak ada lagi bentuk yang normal, digantikan oleh jaringan ikat ya. Digantikan oleh jaringan ikat. Polanya di modul banyak ya. Ada dibilang solid, kemudian apa? Granular, giriform ya, atau campuran. Nah sekarang apa tuh polanya? Kalau kayak gini polanya apa? Jadi lihat pola dulu kan? Sudah tahu kenal oh ini dari ini kejar pankreas, oke. Oh dia nggak kayak yang jinak tadi, oh udah sendiri ada kelainan. Sekarang polanya apa? Kalau seperti ini polanya apa? Ini sudah dicontohkan di modulnya. Ada yang solid, ada yang trabekular, dan ada yang granulate. Kayak granular aja tapi bukan ya. Jadi pilih yang mana? Trabekular. Trabekular? Ya bisa. Ya, jadi ini granulate atau trabekular ya. Trabekular karena apa? Dia dipisahkan oleh septa-septa jaringan ikat ya. Jadi berpecah-pecah. Ada juga yang granulate ya, seperti ini alveolus ini ya. Oke, selnya gimana? Nah sekarang kita balik, polanya udah ya. Kemudian kita masuk ke tipe selnya. Itu lebih dekat lagi dokter. Nah ya, 40 kalinya. Kira-kira ada yang ingat tadi yang hipofisis? Mirip nggak? Mirip nggak dengan cranioparenchyma yang tadi? Beda ya. Cranioparenchyma yang epitel squamous kompleks tadi. Kalau ini hampir menyerupai dari bedah sama ya, hampir sama. Jadi itu makanya perlu sekali keterangan dari mana diambil. Jadi kalau mengirimkan sampel ke patologi anatomi harus disertakan asalnya ya. Kalau dokter klinisnya udah tahu, masa bingung kita ya, karena tadi mirip-mirip baik antara yang di hipofis sama yang di bundar. Perhatikan intinya ya. Nah, intinya bulat oval yang kita sebut apa? Seragam tadi? Monomor ya, monomor. Kemudian anak inti terlihat kecil di tengah. Kemudian ada yang intinya kromatinnya terlihat berbutir-butir ya. Ini ya, ada 3 butiran-butiran inti kromatinnya. Kemudian sitoplasmanya di sitoplasmanya ada yang eosinofilik ya, butir-butir juga atau bergranular, dan ada yang jernih. Nah ini ya, sitoplasma atau yang berpakul-pakul ini. Coba diputar-putar, ini jernih ya. Stop. Ya. Jadi fokuskan lagi. Nah ini ya, sitoplasmanya ada yang jernih ya, ada yang jernih, ada yang berwarna merah atau eosinofilik ya. Dengan inti yang masih sel-sel yang masih seragam ya. Kemudian diantaranya dijumpai jaringan ikat hidrokolagen yang mengalami pengerasan atau sterosis. Jadi sudah ya, tadi bentuknya trabekular, granular ya, kemudian selnya seragam, intinya bulat oval, kromatinnya vesikuler ya, intinya menurut sentral, sitoplasmanya
lanjut ya. Yang sayap kanan, diam-diam aja. Oke, yang keempat, PO chromositoma ya. Ini nama sudah PO chromositoma. Dari mana? Namanya PO chromositoma. Ada sel yang asal muasalnya sel apa? Kromafin. Kromafin. Gimana itu sel kromafin? Medula adrenal. Kelenjar apa? Di kelenjar mana nih? Kalau ngomong PO chromositoma di kelenjar apa? Adrenal. Kelenjar adrenal ya. Ingat kan? Ada korteks dan ada Medula. Medula itu disusun oleh sel-sel kromafin. Bila menjadi tumor, maka yang paling sering namanya pheochromocytoma ya, sesuai dengan namanya. Bina atau ganas? Ada yang bina dan ada yang ganas ya. Nah. Pasiennya apa? Anak-anak atau dewasa? Dewasa. Bisa anak-anak dan bisa dewasa. Unilateral atau bilateral? Satu atau dua, kiri kanan? Kan ada dua kelenjar adrenal kita ya, kiri dan kanan. Jadi yang paling sering unilateral, tapi bisa bilateral ya, gawat kalau bilateral ya. Diangkut galau laju ya. Nah sekarang yang benign ya, yang akan kita bahas adalah yang benign pheochromocytoma. Nah gimana tuh? Sekarang polanya dulu. Tapi tadi udah tahu ya, asalnya dari adrenal ya. Kemudian dokternya nggak tahu nih, oh ini apa ya jenisnya. Nah dokter PA-nya atau tadi kan udah tahu ya. Nah, jadi udah belajar ilmu dasarnya. Oh ini dari polanya. Polanya dulu kita lihat nih, polanya apa ya? Trabekular itu. Pheochromocytoma bukan Itu lagi. yang tadi masih insulinoma ya. Nah sekarang pheochromocytoma. Tidak ding lagi. Secara besar ya, pembesaran kuat kita ketemu dulu ininya dengan kapsulnya. Nah ya, kapsulnya berbatas tegas sesuai dengan judulnya benign ya, maka dia jinak. Maka kalau dia jinak, tubuh akan meresponnya ya untuk mencegah dia lebih lanjut berkembang, dikelilingi oleh kapsul. Sehingga dia nggak keluar kemana-mana ya, masih di dalam kapsul. Kapsulnya tegas, bagus ya di sekeliling tumor. Jadi berkapsul nih kita sudah membayangkan, oh kalau dokter berikutnya bilang ya kapsulnya bagus, berarti satu keadaan yang jinak ya. Nah, kemudian di dalam kapsulnya kita lihat polanya, pola tumornya adalah berlobus-lobus ya, atau yang kita kalau ingat di alveolar paru ya, namanya alveolar. Nah seperti ini ya, polanya alveolar. Kemudian di antaranya dikelilingi oleh septas tipis jaringan ikat. Coba lebih besar lagi. Nah ya, jadi seperti alveolus. Jadi polanya lain tadi dengan yang adenomyopathy ya, lain dengan yang craniocarcinoma ya, lain dengan insulinoma ya. Insulinoma tadi banyak jaringan ikatnya. Kalau ini rapat dia ya. Jadi seperti melihat kromafin, lapisan sel-sel kromafin. Masih mirip dengan lapisan kromafin kalau ingat ya. Nah, jadi dia masih dalam bentuk asini yang kita sebut dengan alveolar. Jadi seperti alveolus paru ya. Nah, kita lihat. Tapi enggak ya, itu hanya alveolar like aja. Jadi kalau dia seperti alveolus maka kita sebut alveolar. Ya, rapat antar asininya kemudian dibatasi oleh septa tipis dengan ikat. Nah, pola ini disebut apa? Ini penonton disebut apa? Gel Allen ya. Jadi pola ini khas pada pheochromocytoma. Nah, ini nggak akan sama nanti dengan tumor-tumor yang di korteks ya. Ini di medulanya seperti ini.
Nah, sekarang kita lihat intinya sudah ketemu polanya, kemudian polanya alveolar ya, ketebalan, kemudian intinya di mana? Dibanding dengan yang tadi mirip nggak? Tumornya masih menyerupai sel-sel kromatin yang normal tetapi lebih besar ya. Sitoplasmanya bergranuler dan sampai basofilik ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat masih sama dengan yang tadi ya, sel-sel yang endokrin, yang tumor-tumor endokrin lainnya, di mana di sini ya lebih kurang sama ukurannya ya, seragam, walaupun ada yang besar. Yang besar tetapi tidak apa-apa ya di pheochromocytoma, jadi dia ada yang besar, bervariasi sedikit. Kemudian kromatinnya terlihat berbutir-butir ya. Nah, jadi bergranuler kromatinnya. Kemudian anak intinya ada satu di tengah kecil ya. Kemudian sitoplasmanya dari yang merah, yang kemudian amfofilik yang pucat ya. Ini masih merah ya. Kemudian ada yang nih, yang jernih-jernih. Jadi bervariasi sitoplasmanya. Intinya ada yang besar ya, cukup besar ini. Sedikit bervariasi daripada yang tadi. Tapi polanya jelas, polanya jelas ya. Oke. Kalau dia jinak maka mitosisnya itu akan jarang kita temukan. Tapi kalau dia ganas, salah satu tandanya keganasan maka mitosisnya akan dengan mudah kita temukan. Coba print Bapak. Ini ada mitosisnya. Tapi patokannya dia harus keluar dari kapsul, baru dia ganas. Tapi tadi sudah kita telusuri kapsulnya intak, bagus ya. Jadi ini yang masuk ke benign pheochromocytoma. Kalau malignan, pertama kriterianya dia harus masuk ke kapsul, ya, ada di modul, kemudian masuk ke pembuluh darah, kemudian dia ada nekrosis, ada sel-sel yang pleomorfik, ada sel-sel yang spindle. Nah, tapi ini kita nggak ketemukan ya. Kemudian ada pleomorphism daripada inti. Tapi ini secara umum ini monomorf ya. Jadi ini yang jinak, yang ganas hanya ini ya, hanya ada di modul. Contoh kasusnya tidak ada. Oke, ada yang mau ditanya? Sampai sini. Lanjut ya. Lanjut ya. Kita ditangkap sekarang yang berikutnya neuroblastoma. Neuroblastoma sesuai namanya berasal daripada sel-sel belas. Sel-sel belas adalah sel-sel primitif ya. Sel-sel primitif itu adanya sel-sel yang embrional. Nah, jadi dia tumbuh daripada sel-sel cikal bakalnya. Misalnya Anda belajar ini kan kemarin anatomi ya, yang biologi kan ada muiga tuh, muiga dari janin, ada lapisan ektoderm, ada mesoderm, dan ada endoderm. Nah, ini berasal dari neural crest atau lapisan ektoderm. Ya, jadi biasa pada anak-anak ya, bisa nggak pada orang dewasa? Nah, bisa, mungkin dia tidak ketahuan masih kecilnya, setelah dewasa baru karena dia lambat ya, kemudian baru terlihat. Nah, ada kasusnya, jadi bisa ya pada orang dewasa. Jadi kita bilang adult type ya, kalau dia pada orang dewasa. Tapi rata-rata pada anak-anak. Di mana tumbuhnya neuroblastoma? Selain itu, yang di adrenal. Jadi nanti perutnya besar ya, distentif dia besar, kemudian apa?
retinoblastoma. Nah, kemarin ada yang tahu retinoblastoma. Retinoblastoma di mana? Nah, ya. Nah, saya udah kasih tahu kan di mana lagi? Yang pakai istilah blas-blas. Retinoblastoma di mata. Neuroblastoma bisa di adrenal, bisa di lagi ya, kuliahnya ya, bisa di otak ya. Nah, jadi bisa di sama persis bentuknya, bisa terdapat di semua bagian tubuh, sama persis bentuknya ya. Jadi dia namanya neuroblastoma. Nah, jadi tergantung letaknya di mana ya. Yang kita pelajari adalah di yang paling sering itu di intraabdomen atau di adrenal ya. Nah, salah satu cirinya dia punya gambaran roset. Bagaimana dok gambarin selnya? Selnya gimana nih? Sebarannya apa nih? Sebarannya itu. Polanya apa itu? Solid. Kok tahu semua ya? Siapa namanya nak? Jadi ini ya, presiden PA nanti ya. Solid ya. Nah, jadi ada yang hobi belajar PA ya. Ternyata ini solid tanpa berpulau-pulau ya. Nah, jadi kumpulan-kumpulan itu solid dan pulau-pulau. Kemudian sudah dari jauh selnya gelap-gelap ya. Nah itu karena tadi sel blast jadi sel primitif. Sel-sel primitif, selnya gelap, polanya diffus, solid dan berpulau-pulau ya. Nah sekarang gambaran utamanya adalah roset. Namanya apa rosetnya? Pomeroid roset. Ada berapa roset? Yang masih ingat coba? Pomeroid roset. Terus? Flexural venous roset. Itu di mana itu? Di retinoblastoma. Retinoblastoma ya. Gimana bedanya? Dia mempunyai nah, stop dokter. Ini ya tadi bagus, ada yang dapat bagus. Ini dicek lagi. Ini pseudoroset ya, karena di dalamnya ada lumen kosong. Namanya atau roset yang lain ya. Nah itu geser-geser. Ini dan ini. Geser dikit. Ya, stop. Nah, ketemu ya, cantik banget ya. Jadi khas pada neuroblastoma, meduloblastoma ya. Yang blas-blas seperti ini. Retinoblastoma ada roset-roset seperti ini. Nah, jadi ini adalah salah satu tandanya ada pomeroid roset di mana lumennya berisi fibriller ya atau neurofil. Jadi kemerahan nih. Kalau di tengahnya kosong itu lain namanya ya. Dan pomeroid roset. Oke. Selain itu gimana tadi penampilan selnya? Ada yang mau ini deskripsi? Selnya apa nih? Sel-sel primitif ya. Sel-selnya kecil. Sel-selnya kecil, kemudian bentuk intinya ada yang bulat nih ya, bulat, oval, kemudian ada yang memanjang ya, nih, elongasi atau angulatif, jadi dia bersudut-sudut ya, bersudut-sudut selnya, terus ada yang memanjang-manjang, kemudian tumpang tindih atau molding ya, mendesak, saling mendesak dia, saling mendesak intinya ya, mendesak molding, kemudian tumpang tindih. Kemudian dia mempunyai sitoplasma yang sempit ya. Nih, kalau tadi kita lihat sitoplasmanya lebar-lebar kan? Kalau di sini sitoplasmanya sempit-sempit ya. Kemudian apa intinya? Kita lihat anak intinya yang terlihat ya. Nih, anak inti yang terlihat, ada yang sedikit terlihat, ada yang prominent, ada yang sangat menonjol ya. Kemudian ada yang gelap juga. Jadi intinya ada yang open, ada yang gelap ya. Nah, dan cuman itu ciri khasnya. Ada yang mau tanya di sini? Ya. Kemudian ditangkap. Nah, preparat yang terakhir, malignant solid pseudo papillary pancreas.
papil, jadi yang kita sebut dengan pseudopapil. Nah itu dulu, pola utamanya itu solid dan pseudopapil. Mana yang solid, mana yang pseudopapil? Apakah tumor ini berkapsul? Kita lihat coba. Ada kapsulnya? Nah ada ya. Kapsulnya tidak bagus lagi seperti insulinoma tadi. Kalau insulinoma yang jinaknya ya bagus, intak. Kalau ini udah terpinggir lagi. Nah ya, telusuri kapsulnya. Oke, nah jadi di mana masa tumornya stop? Masa tumornya ya sudah membelah daripada kapsul. Kapsulnya compang-camping, masuk dia ke sini ya, semena-mena dia sendiri karena dia ganas dan akan mencoba terus masuk ke bagian tubuh yang lain, namanya invasi atau metastasis ya. Nah dia mencoba cari nih mana pembuluh darah yang bisa dia masuki sehingga nanti dia bisa mendalam otak, dia masuk ke tulang ya. Dia terus mencari jalan untuk invasi keluar. Nah sekarang udah ya, tadi dia bentuknya papil dan solid. Oke, stop. Nah ini papilnya ya. Nah ini jadi bentuk apa, konjolan-konjolan atau papillary ya, papillary protrusion. Nah jadi dia keluar seperti jari kita. Nah itu namanya pseudopapil. Nah kemudian di antaranya ya stromanya mengalami sklerosis ya. Jadi stroma itu yang bagus, yang ada sel-sel fibroblasnya ya. Nah, kalau ini sudah berubah menjadi pengerasan atau hialin, jadi kita sebut sklerosis. Selnya secara detail, Dr. Elin lihat. Cari yang lain lagi yang lebih pneumonis. Ya, jadi di sana ya. Nah ya, kalau kita lihat dari kita bandingkan dengan yang pasangannya tadi insulinoma ya, ini selularitasnya sangat tinggi. Ya, selnya sangat ramai nah, ya. Selnya sangat rimbun. Rimbun namanya, selnya semuanya isinya sel. Nah ya, bagaimana penampilan? Kalau kita lihat hampir sama dengan yang endokrin pituitari ya, hipofis, bahkan di insulinoma hampir sama aja tadi ya. Jadi dia mempunyai bentuk sel yang hampir seragam ya, bentuk dan ukuran sel hampir seragam. Kemudian kromatinnya terbuka ya, ini open kromatin. Kemudian anak intinya kita lihat nih, ya, anak inti. Kemudian kromatinnya ada yang bergranuler nih ya, seperti pasir. Kemudian sitoplasmanya dari yang eosinofilik, yang kemerahan, bergranuler sampai yang jernih. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Tapi karena ini ganas, perbedaannya dia lebih sangat seluler ya. Nah, tadi kan ada jaran ya, selnya kalau ini lebih seluler. Kemudian mitosis mungkin kita jumpai dengan mudah ya. Ini kita lihat ini 1, 2, mungkin diputar lagi Dr. Elin. Stop. Nah ini ya, jadi akan gampang kita jumpai mitosisnya. Jadi itu suatu bahwa dia aktif membelah diri. Sel-sel tumornya aktif membelah diri ya. Dan tadi dia sudah masuk ke dalam kapsul sehingga itu sudah ramainya suatu keganasan. Sesuai namanya yang malignan solid pseudopapil dari pankreas ya, jalan ya ada. Nah ini ada roset juga ya, tetapi ini namanya pseudo ya, karena di dalamnya adalah pembuluh darah. Jadi seperti ini dia. Ini membentuk roset-roset juga, tetapi pseudo roset ya pada malignan pseudopapillary solid papillary pankreas. Sampai sini sudah selesai semuanya. Ada yang mau ditanyakan?